Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Cahaya Loka e-Learning, sebuah media alternatif untuk menambah wawasan perjalanan kehidupan sahabat dengan cara yang lebih mudah. Baiklah sahabat, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang manfaat bercerita. Manfaat bercerita adalah menjadi bahagia. Apa itu bahagia? Yang pertama adalah B. Bangun kedekatan emosional. Ketika bercerita, kita telah berupaya untuk melakukan sebuah komunikasi dengan orang lain. Cerita yang interaktif, yaitu yang melibatkan dua arah, merupakan media membangun sebuah kedekatan emosional. Contohnya, ibu yang bercerita pada anaknya sambil memangku, berkomunikasi tanya jawab, atau melibatkan anak pada saat cerita berlangsung, maka otomatis anak merasa semakin dekat secara emosional dengan sang ibu. Ini menjadi pertanda baik dalam menanamkan nilai-nilai positif. Selanjutnya adalah A. Ajang penyampaian pesan moral. Sebagai orang tua atau pendidik, tentu tujuan utama kita adalah menanamkan pesan-pesan moral positif pada anak-anak. Metode bercerita adalah sebuah media yang sangat kondusif untuk menyampaikan pesan moral dengan cara menyenangkan. Anak-anak tanpa sadar telah kita nasihati tanpa mereka merasa dinasihati. Selanjutnya adalah H. Hidupkan proses role mode positif. Pada dasarnya dalam masa tumbuh kembangnya untuk menjadi baik, anak-anak membutuhkan role model atau contoh real untuk ditiru. Semakin nyata tokoh baik yang menjadi modelnya, maka semakin mudah anak-anak mampu merealisasikan hal-hal positif dalam hidupnya. Selanjutnya adalah A. Arahkan insight yang membekas di batin. Masih ingatkah sahabat video tentang tangga di sebuah jembatan penyeberangan bawah tanah sebelumnya? Ingat betapa cara yang menyenangkan ternyata mampu membuat orang-orang berubah kebiasaan malasnya menjadi semangat bergerak yang dampak panjangnya sesungguhnya bermanfaat bagi kesehatannya di masa yang akan datang. Begitu juga dengan bercerita, hikmah-hikmah yang dibawakan dengan berkesan akan mempengaruhi memori jangka panjang anak-anak dan menjadikannya sebagai sebuah nilai diri yang menetap. Selanjutnya adalah G. Gali daya cipta dan juga daya pikir. Ketika kita bercerita, ada serangkaian peristiwa yang disampaikan. Rangkaian demi rangkaian ini membutuhkan proses berpikir agar dapat dipahami dan dicerna secara utuh. Jika ini berlangsung secara interaktif, akan memberikan stimulus yang sangat baik bagi anak-anak untuk menemukan ide-ide yang baru dan segar. Semakin banyak cerita, semakin aktif proses berpikirnya, maka akan semakin kritis pula mereka dalam menghadapi segala sesuatu. Selanjutnya adalah I. Interaktif baca dan bahasa. Cerita yang kita sampaikan secara menarik dari berbagai sumber buku dapat merangsang anak-anak untuk mencari tahu lebih jauh bagaimana peristiwa-peristiwa yang kita ceritakan itu menjadi begitu menarik untuk didengarkan. Anak-anak yang pada dasarnya secara alamiah memiliki rasa penasaran yang tinggi akan menghantarkannya untuk mengeksplorasi buku-buku bacaan yang kita sajikan dalam bentuk cerita. Selain itu, dengan bercerita, semakin banyak kosakata yang dapat diserap oleh anak-anak yang menyebabkan perkembangan berbahasanya menjadi semakin kaya dan bertumbuh pesat. Selanjutnya adalah A. Aplikatif menangani trauma healing. Sebagai orang tua maupun pendidik, kadangkala kita kerap menghadapi anak-anak spesial yang membutuhkan penanganan khusus. Metode bercerita yang tepat dapat dijadikan sebagai media untuk menangani anak-anak yang mengalami trauma akan sesuatu. Refleksi kisah ataupun cerita akan membantu mereka untuk memahami sebuah situasi atau kondisi yang sebelumnya mungkin merupakan hal yang menakutkan bagi mereka, menjadi sebuah petunjuk dalam mengatasi ketakutan-ketakutan atau kecemasan-kecemasan yang mereka rasakan. Ada semacam transfer nilai yang dapat mereka jadikan referensi atau acuan dalam menangani masalah yang sedang mereka hadapi tanpa mereka merasakan sedang diintervensi.